Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Saumpis. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips ya bersama Papa Iwong ya. Gimana sih cara progres Cana Maru settingan indoor ya teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe juga ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis supaya channel Saumpis lebih berkembang lagi. Dan kita sedang berada di bukan pam sih, berada di rumahnya Papa Iwong. Papa Iwong mana? Oh, ini dia ya, Papa Iwong yang pegang tangan teman-teman nih. Nah, kita kenalin dulu nih sama Papa Iwong nih. Papa Iwong sehat? Alhamdulillah. Oke. Dan ini salah satu keepers pemula dan alhamdulillah barunya meskipun satu tapi ini si cabungnya itu tumbuh 1000 ya. Nah, gimana sih cara progresnya? Kita langsung aja lihat si Cana Marunya ya teman-teman. Oke, kita lihat nih progresan Papa Iwong ya. Lihat untuk cabungnya ini udah naik ke atas nih teman-teman nih. Dan si dorsalnya juga udah mencolok ya, ada putih-putihnya nih. Dan matanya ini sangat merah sekali ya. Ini calon pedas ya, masa depan cerah nih teman-teman nih. Oke, kita tanya-tanya nih untuk progresan indoor ini seperti apa ya. Nah, untuk yang pertama saya pengen nanya dulu masalah settingan tank nih. Pak Iwong gimana nih? Settingan tank saya pakai air 50%. 50% ya? Iya. Terus untuk ini kan si tanknya polosan ya? Tank polos, nggak pakai background. Terus pakai subberat warna hitam ya? Pakai sub. Nah, terus untuk ini nih, di sini kan ada heater ini. Untuk takaran heaternya berapa derajat nih? Ya, saya pakai heater yang 100 watt, di setting di 30. Oh, 30 derajat. Di setting di 30 derajat. Nah, terus untuk pencahayaan nih, untuk pencahayaannya berapa jam? Pencahayaan saya dihidupinnya tuh malam aja. Oh, malam aja. Nah, malam aja, paling 1 atau 2 jam lah buat ngecek gitu perkembangan cabungnya. Nah, jadi untuk penerangannya ini waktunya cuma 2 jam ya. Nah, terus untuk pola pakan nih, pakan hariannya apa aja nih Papa Iwong? Kalau pakan harian saya yang hidupnya pakai ulat Hongkong, jangkrik, sama cacing. Cacing tanah ya? Cacing tanah. Pemberiannya paling ulat Hongkong 3, paling banyak 5. Terus jangkrik cukup 1 ya. Buat nebalin bar ya? Nebalin bar. Terus kalau cacing paling seminggu 1 kali atau paling banyak 2 lah. 2 ekor ya? 2 ekor. 2 ekor. Nah, jadi untuk pemberian pakannya itu sehari dikasih ulhong, jangkrik, sama cacing tanah ya. Kalau ada itu cacing tanahnya. Ya, kalau ada. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya nggak dikasih. Ya. Oke. Nah, jadi untuk takaran pemberiannya jangan terlalu banyak juga ya. Karena memang takutnya ikannya oversize ya. Obesitas. Nah, terus selain pakan hidup menggunakan pelet nggak? Ya, pelet saya pakai King Barbar. King Barbar ya. Nah, saya pakai King Barbar. Awalnya di pas waktu pertama keep belum pakai karena belum tahu. Ya. Pakainya pakan lohan ya. Pakai hoki, ternyata beda jalur. Beda jalur ya. Pas kesininya udah nemu cabung, direkomendasiin tuh sama teman pakai pelet King Barbar, dicobain. Nah, ini kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu pakai pelet King Barbar, ternyata udah mulai kelihatan ya, cabung-cabungnya udah naik ke atas. Tuh lumayan cepet juga. Ya. Nah, ngomong-ngomong untuk ini dapat King Barbar dari mana? Dapat
pelet King Barbar tuh saya dari giveaway. Oh, dari giveaway ya. Dari Bukan giveaway. beli berarti ya. Iya, awalnya mau beli. Iya. Cuman pas datang ke acara Batara Cana, saya dapat giveaway pelet. Oh, pelet King Barbar ya. Jadi gak jadi beli. Jadi beli ya. Gak jadi beli. Dan Belum alhamdulillah dapet. hasilnya juga maksimal juga ya. Ya, ternyata bener bagus. Saya ya di sini bukan promosi ya, Will. Saya ngomong Apa adanya ya. apa adanya. Iya. Terus ke ikannya juga ternyata Lebih aktif jadi ya? lebih aktif. Kalau awalnya wah susah buat di heureyan tuh Buat susah. digoda susah juga ya. Di heureyan teh cicing we Cicing gitu. we. Pas udah pakai pelet ini ternyata tuh Lumayan ya. nyapluk-nyapluk. Karena lapar ya. Nah, lapar bukan. Terus untuk pemberian peletnya berapa butir sehari? Saya ngasih sehari 2 atau 3 lah gitu. Sehari ya. Sehari maksimal 3. Maksimal 3 biar ikannya nggak oversize juga ya. Nah, terus untuk ke pergantian air nih untuk WC-nya kira-kira berapa hari sekali atau berapa minggu? Kalau air saya maksimal tuh 2 minggu lah. 2 minggu. Kira-kira 2 minggu. Lihat kondisi di tanknya juga gitu. Ya. 2 minggu atau 1 minggu kalau udah ikan dilihat nggak nyaman, 1 minggu juga udah diganti. Tapi kalau ikannya masih aktif terus masih kelihatannya nyaman, maksimal 2 minggu langsung diganti. Sudah diganti ya. Ya. Dan untuk penggantian airnya atau WC-nya itu berapa persen? Oh iya, kalau pas ganti saya disisain seukuran ikan atau disisain 20 atau 30% lah gitu Ya. dari tank. Biar pas ntar ditambahin air baru ikan nggak stres, nggak adaptasi lagi gitu. Adaptasi lagi ya. Nah, kira-kira untuk ini kan untuk progresan indoor nih. Kadang pelet juga itu membantu sekali ya untuk supaya si cabungnya itu lebih pecah ya. Iya. Karena belum tentu pakai pakan hidup. Ya, si protein dari pakan hidup terpenuhi gitu buat Iya. ikan. Jadi pelet ternyata sangat membantu. Membantu juga ya. Iya, terhadap progresan si ikan tersebut gitu. Iya. Jadi intinya kita harus Seimbang lah. gitu ya. seimbang ya, supaya si protein dalam pemberian pakan itu lebih maksimal juga ya. Jadi bukan hanya dikasih pakan hidup, tapi untuk pelet juga membantu ya. Meskipun ini ikannya ikan predator, tapi untuk progresan bisa ngebantu juga kalau misalnya dikasih pelet ya. Iya. Nah itu. Terus untuk awal ngekip nih, untuk awal ngekip ini kan pas ngekipnya berapa senti nih? Saya awal ngekip tuh dari ukuran 8 atau 10 cm gitu ya. Kalau nggak salah. Iya, dari 8-10 sentian. Ya, Terus sempat di outdoor juga. sempat outdoor juga. Tapi kelihatannya kasihan ya ikannya gitu. Terus ganti airnya harus sering. Ya, Riweuh gitu tah. Iya. Jadi di pindah ke indoor, ternyata menurut saya tuh outdoor sama indoor sama aja, malahan lebih enak di indoor gitu ya. ya. Jadi ikan Lebih terpantau juga ya. lebih kepantau gitu. Jadi intinya semua progresan mau di indoor atau outdoor, yang penting ikannya terpantau ya. Iya. Progresannya seperti apa. Dan kalau misalnya untuk progres, mungkin untuk kadar air juga harus dilihat ya. Ya, perhatiin juga. Diperhatiin juga. Karena air dilihat juga, pakai airnya jangan sembarangan juga gitu. Ya. Untuk pakai airnya ini pakai air apa? Saya pakai air sumur, tapi pakai campuran juga gitu. Nah, untuk campurannya apa? Saya pakai ini nih, mineral jam-jam. Oh, mineral jam-jam ya. Buat apa? Menyeimbangkan pH airnya gitu. Nah, jadi supaya lebih stabil lagi ya. Pakai air mineral jam-jam biar lebih stabil gitu pH airnya. Ya. Tapi untuk
ikan ini belum pernah dikasih daun ketapang ya, belum ya? Enggak, saya nggak pernah dikasih daun ketapang, terus apa, Daun pisang. daun pisang dan sebagainya lah gitu Iya. ya. Ini gini aja gitu, Iya. air Real ya, air sumur ya, dan air dicampur pakai mineral jam-jam. mineral jam-jam ya, supaya pH airnya lebih stabil ya. Oke, ini cakep banget nih ini ikan nih. Ini benar-benar kualitas ya. Karena kalau misalnya membahas genetik ikan pada Canamaru itu sebetulnya agak susah juga ya. Karena ikan ini kan hasil tangkapan alam ya, belum ada yang bisa breeder ya, Ya, hasil CB. Makanya kalau misalnya untuk masalah genetik ikan itu terlalu berat untuk disebutkan ya, karena kita juga nggak tahu si indukannya itu seperti apa ya. Nah itu. Jadi intinya baik lagi ke progres ya. Karena yang mahal itu bukan ikannya tapi progresnya ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Iwong. Bagi teman-teman yang siap. penasaran apa saja sih, bisa di komen di kolom komentar ya. Dan alhamdulillah ini meskipun malam-malam udah jam 12:30 nih teman-teman nih ya, udah jam 1 malam dan saya berkunjung ke rumahnya Pak Iwong dan alhamdulillah masih bangun ya. Oke, Bapak Iwong terima kasih, semoga sehat selalu dan ikannya tambah jos juga ya. Amin. Dan nanti kalau misalnya ada kontes bisa diajak kontes ya. Siap. Oke, meskipun pemula tapi ini ilmunya sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dulu dong.